Ini bagian sudutnya sana nih. Oh nih. Dan pas. Yep. Ini udah di bawahnya udah apa nih sana nih? Sebuah kampung luluh lantak dengan banjir yang sangat besar. Tadi sudah kami lihat dari penampakan dari foto melalui udara, miris rasanya kami. Kalau babali ay kanalamo inda au bagalong sajo na nabih ro, tapi talawo juabih apa jaya lindang, kemudian jambak mungkin tak masuk di situ. Nah, ganti yang apa lagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senak wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kampung Kita. Ini kita berada di Nagarian Awur Begalung, Kampung Lubuk Awur. Nah, ini ada di Kecamatan Bayang, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini hari Senin tanggal 1 Desember 2025 sekitar jam 8.30 sana. Ini daerah ini terdampak banjir. Yang di depan kita ini dulunya adalah ladang dan pesawahan. Sungainya dulu sebelah sana, sekarang udah pindah. Jadi 2 jalur sekarang, ada di ujung sana sungai, yang ini di sana. Dan tadi dari pantauan udara kita lihat sampai ke sana udah banyak pengaruhnya nih sana. Dan itu ada juga di ujung sana udah jadi lautan air sekarang. Banjirnya itu udah beberapa hari. Nah, ini. Dan juga ada rumah kalau nggak salah di sana yang apa. Nanti kita akan keliling untuk melihat situasi lebih jelasnya sana. Dan hari ini kita udah ada bersama tokoh masyarakat dan Pak Wali Negarinya. Dan pagi ini kita udah bersama tokoh masyarakat dan masyarakatnya, dan bersama Pak Wali. Selamat pagi Pak Wali. Pagi. Bagaimana keadaan masyarakat kita sekarang setelah pasca banjir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Nagari Abung Talawa berterima kasih kepada Kampung Kita yang telah hadir di kampung kami, nagari kami pada pagi hari ini tanggal 1 Desember 2025. Kami sengaja minta kesempatan Pino atau Kampung Kita untuk hadir di nagari kami untuk meninjau lokasi secara langsung dengan drone. Kami sudah nampak dengan apa yang terjadi pada hari ini pasca banjir dari tanggal 20 Rabu tanggal 28, banjir sangat besar yang kami rasakan pada hari ini. Kedua kampung luluh lantak dengan banjir yang sangat besar. Tadi sudah kami lihat dari penampakan dari foto melalui udara, miris rasanya kami. Jadi kami dari Pemerintah Nagari untuk meminta kepada pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun provinsi, sekaligus juga pemerintah pusat untuk memperhatikan nagari kami yang sudah sangat memprihatinkan. Jadi terima kasih pada kesempatan hari ini tokoh-tokoh masyarakat, juga ada Ketua Bamus Bapak Sudirman, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Jadi terima kasih Pino. Kami minta juga pada Bapak Ketua Bamus untuk memberikan statement pada hari ini. Dan pagi ini kita udah bersama tokoh masyarakat dan masyarakatnya, dan bersama Pak Wali. Selamat pagi Pak Wali. Pagi. Bagaimana keadaan masyarakat kita sekarang setelah pasca banjir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Nagari Abung Talawa berterima kasih kepada Kampung Kita yang telah hadir di kampung kami, nagari kami pada pagi hari ini tanggal 1 Desember 2025. Kami sengaja minta kesempatan Pino atau Kampung Kita untuk hadir di nagari kami untuk meninjau lokasi secara langsung dengan drone. Kami sudah nampak dengan apa yang terjadi pada hari ini pasca banjir dari tanggal 20 Rabu tanggal 28, banjir sangat besar yang kami rasakan pada hari ini. Kedua kampung luluh lantak dengan banjir yang sangat besar. Tadi sudah kami lihat dari penampakan dari
foto melalui udara. Miris rasanya kami. Jadi kami dari pemerintah negari untuk meminta kepada pemerintahan baik tingkat kabupaten maupun provinsi sekaligus juga pemerintah pusat untuk memperhatikan nagari kami yang sudah sangat memprihatinkan. Jadi terima kasih pada kesempatan hari ini tokoh-tokoh masyarakat, juga ada Ketua Bamus Bapak Sudirman, dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Jadi terima kasih Pino. Kami minta juga pada Bapak Ketua Bamus untuk memberikan statement pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin kami atas nama pemuka masyarakat Kampung Lubu Awu, Nagari Awu Bagalong, sekaligus menjadi Ketua Bamus Awu Bagalong. Kemudian tentunya kami berharap ketika kami dapat musibah seperti ini, kami sangat berharap untuk dapat melanjutkan pembangunan seperti apa yang telah terjadi di atas itu. Malah yang di atas itu sekarang sekitar lebih kurang 70 meter sudah ambruk ke bawah. Jadi ketahanan tabiang dengan adanya runtuh itu barangkali mungkin akan berbalik ai kana lamo. Artinya kalau berbalik ai kana lamo indah Awu Bagalong sajona nabih tapi talawak juabih apa jaya lindang kemudian jambak mungkin tak masuk di situ. Nah, ganti apa lagi. Jadi barangkali kami berharap kepada pihak pemerintah yang punya kewenangan agar dapat melanjutkan pembangunan apa yang telah terjadi di bendungan di Awu Bagalong ini. Kemudian di samping itu kalau ambo bercerita persoalan batang air barangkali semenjak sebelum Mega ini di tepi air ada 9 buah rumah. Dulu Pak ya? Nyanyian di air. Dulu ya? Ya. Kemudian kebetulan ketika itu Mega menjadi presiden malah dapat sumbangan lebih kurang 15 juta satu buah rumah. Ya. Alhamdulillah itu dapat membantu pembangunan kembali rumah yang telah ambruk. Kemudian di samping itu sekarang ada di Kampung Lubu Awu ada dua buah rumah nan malah masuk sandinya kalau mai, kemudian ada cik di bawah. Nah tabuka atoknya sadonya karena memang lah ada tumbuh kerusuhan dan kemudian kecemasan sehingga membuka atoknya di masyarakat karena memang tabiang itulah mulai rata mungkin akan membawa rumahku ke batang air, makanya dibuka atoknya. Jadi barangkali mungkin ini yang barangkali mencemaskan kami. Sebenarnya di Lubu Awu Pak kampung kita ikut sawah sadonya dulu kok. Sawah dulu Pak. Sawah sadonya dulu kok. Sehingga banyak orang kampung di luar ketika padi kami masak banyak orang batenggang kasiko. Ada nanti guaru itu sampai hari. Kalau kini mungkin awak Lubu Awu ko batenggang ke orang luar lain. Habis sawahnya Pak. Habis karena sawahku enggak sampai seperampek tinggalnya lepak kalau Pak calik tuh seperampek tinggalnya lain. Nah, jadi di siku dulu penghasilan padi yang sangat besar, tapi kini lah jauh daripada itu. Malah kini mungkin menumbuh utang karena ketempat yang lain. Jadi barangkali mungkin kami harapkan kepada pemerintah yang suara kami ko dibawa oleh kampung kita agar dapat diperhatikan Awu Bagalong kondaknya. Karena memang Awu Bagalong ko berbeda aja Lubuk Gambi. Kalau Lubuk Gambi cuman air yang masuk ke rumahnya. Kalau di Awu Bagalong tampek rumah itu nanti dibawa di air. Jadi tidak bisa berpijak lah itu. Kamalai masyarakat akan mengadu kalau tidak kepada pemerintah. Barangkali itu saja yang bisa mau sampaikan selaku Ketua Bamus dan pemuka masyarakat Awu Bagalong. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepanjang tadi penyampaian Bapak Ketua Bamus yang sudah menyampaikan secara luas tentang kondisi Awu Bagalong pada umumnya, perlu kami sampaikan di sini bahwasanya kita ada jembatan penghubung kelompok tani yang ada di Kampung Lubu Bagalong yang sekarang ini tungku jembatan yang sebelah seberang sudah memprihatinkan. Tetapi dengan niat secara masyarakat, kami dari pemerintah negari Awu Bagalong Talaok sudah menyampaikan kepada dinas PU. Alhamdulillah kami rasakan pada hari ini. Insya Allah dalam waktu dekat kalau airnya sudah surut, pelaksanaan batu baronjong di tungku jembatan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak dinas PUPR melalui Bapak Bupati Pesisir Selatan. Terima kasih.
Kemudian ketika banjir kemarin beberapa hari melanda Aur Begalung ini Pak, ada korban atau gimana Pak? Sepanjang kami telusuri kepada seluruh masyarakat Nagari Aur Gunung Pelao, untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada. Cuman yang tadi disampaikan oleh Ketua Bamus, seluruh dari berapa persen, 90% rumah terendam banjir semuanya. Pada hari ini sekarang masyarakat masih membuangan Pembersihan ya. lumpur-lumpur yang ada dalam rumah. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian rumah tadi yang berapa buah tadi Pak? Yang Rumah terdampak, yang tadi maksudnya yang parah gitu, yang karena di tepi sungai ya? Yang tepi sungai ya, yang disampaikan tadi 2, yang sekarang sudah dibongkar karena memprihatinkan. Ya. Jadi secara spontanitas kami mengatakan bahwasanya kalau dapat ya harusnya dapat gitu. Agar bagaimana yang telah rusak itu diperbaiki kembali, kemudian disambung untuk pengaman tebing itu sesuai dengan permintaan masyarakat, karena memang sudah cukup menakutkan terhadap ganasnya batang bayang ini. Jadi itulah kok dapat disambunglah proyek itu kok yang lah terjadi itu disambung sampai ke bawah, apakah itu batu ceti, apakah itu beton atau ya. Kemudian di samping itu khusus kepada adik kami, wakil kami di Sumatera Barat yang dari Demokrat itu Doni Haye, mohon diperhatikan kampung awak. Barangkali itu Pak tambahnya. Terima kasih Pak. Kita mewakili. Jadi sekarang sungainya lebih luas lagi sana. Jadi yang masyarakat untuk menyeberang ke sawah itu harus melewati sungai ini. Tadi kami lihat ada masyarakat yang pakai benan sana, pakai pelampung ke ujung sana untuk membawa pupuk. Ya, kita berharap mudah-mudahan warga kita yang tertimpa musibah diberi kesabaran dan kelapangan, dan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yang paling penting sekali, mudah-mudahan kejadian ini menjadi hikmah, kita bisa ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Semoga dengan ini kita membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini sana kita akan coba lanjut tinjau ke jembatan yang mungkin ada masalah tadi, kemudian lagi ke rumah penduduknya. Ini lokasinya sana. Ini salah satu rumah yang terdampak banjir. Kok rumahnya namanya Pak? Rumah si Esi. Rumah Yesi ya. Rumah Bara orang tinggal sih kok? Siko baru tinggal satu keluarga. Satu keluarga. Ya, karena memang orang tuanya lah meninggal, atau itu sekeluarga aja tinggal lagi. Ayo sekeluarga itu ada 8 orang. Oh, 8 orang ya Pak ya? Ya. Sama keluarga. Dulu tepi sungai ini di sini atau memang di ujung tuh Pak? Kalau sungai ko Pak, dulu pinggiran, dulunya kan situ ujak apa? Oh, Air, iya. di balik ko. Iya. Ko turun. Oh, dulu. Oh, jadi ini tempat mobil turun sananya. Kalau ambil koral, Oh. kebutuhan masyarakat, Iya. bantu mobil lah sini sampai ke ujung. Oh, sampai ke ujung tuh Pak. Sampai ke seberang. Oh, gitu ya. Sampai ke seberang. Waktu batang ketek. Kalau udah ketek tidak bisa. Berarti sungainya di ujung situ ya? Ya. Ya, Nah, berarti sungainya di ujung situ sana. Biasanya mobil truk lewat sini nih. Untuk ngangkut koral, untuk keperluan pembangunan penduduk di sekitar sini. Sampai ke ujung sana. Tapi sekarang ini udah jadi sungai nih ya. Ini udah sungai dan tebingnya lumayan tinggi ke bawah di sana nih. Ini rumahnya udah habis. Kayak belakangnya udah ke bawah arus, dan atap sengaja dibuka agar untuk bisa dimanfaatkan lagi. Tapi kayaknya rumah ini nggak bisa dimanfaatkan sana. nggak bisa lagi. Nah, ini nggak mungkin karena udah di tepi sungai ini ya. Ini dikhawatirkan kalau ini dihuni juga, kemungkinan malam dikhawatirkan bisa tergerus air dan sangat berbahaya sekali sananya. Nah, ini tuh. Oh, tuh. Ini bagian sudutnya sananya. Oh, ini. Dan pas. Yep. Ini udah di bawahnya udah apa nih sananya. Nah, ini rumah pertama, rumah ini Yesi tadi sana. Jadi yang bagian ini hampir lumpur dari pantauannya sana. Karena yang sekarang yang memang paling gawat tuh memang di Kotorana, Morai, Pancong Taba, dan Limau Gadang. Yang ini masih terdampak juga. Supaya yang paling parahnya di sini adalah sawah
yang mungkin hampir kita bisa bilang sekitar 60% lebih sawahnya habis. Nah, nih berarti tepi sungainya bukan di sini, sana dulu di sana. Dan kemudian ini sengaja dibuka cepat supaya masih bisa dimanfaatkan rumah ini, atapnya, karena nih tebingnya udah jauh turun sana nih. Dulu sungainya di ujung sana. Jadi ini dua dengan rumah ini. Jadi rumahku sengaja dibuka Pak ya? Iya, karena kecemasan. Karena kecemasan, karena takut, karena udah tepi sungainya udah hampir berjarak sekitar 6 meter lah sekarang sana. Padahal dulu jauh ya Pak ya? Dulu jauh di ujung sana sekitar tuh. Pasir yang paling ujung enggak? Padahal ada sekitar 100 meter dari sini. Nah, jadi itu yang menyebabkan mereka lari dari rumah ini dan pindah ke tempat lain sana, ke rumah saudaranya. Dan ini sengaja atapnya dibuka agar bisa dimanfaatkan lagi. Ini kemarin direndam banjir nih sana, ini lumayan dalam nih. Kayaknya sekitar 1 meter di kedalaman air di sini sana. Nah, ini jembatannya sana. Dulu ini kalau enggak salah lantainya papan. Dulu papan lantai apa? Nah, dan sekarang alhamdulillah udah diganti dengan sengklatnya. Kayaknya unik kita kok tim proyeknya dah. Dari mau nih kok? Itu rumah ada. Oh gitu. Yang sana. Aman bang. Sampai siap Pak. Ya, siap. Mau berarti yang diganti lantai aja dah. Lantai dan bantalannya sana. Sekarang udah sampai ke bagian pondasi jembatan tuh. Nah, dulu tebingnya di bagian sini ya. Nah, jembatannya udah hampir selesai, penggantian lantainya sana. Cuma karena banjir kemarin tuh bagian pondasi bawah jembatan tuh udah agak mengkhawatirkan juga sana tuh.